Inilah saatnya untuk acara batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Adelia Astari dalam Bincang Indonesia Tiongkok. Dan perbincangan kita kali ini akan membahas mengenai isu-isu yang ramai diberitakan baik di media asing maupun media lokal tentang Uighur, Xinjiang maupun Hong Kong. Bersama narasumber saya, Bapak Adi Harsono, selaku Ketua Umum Perhimpunan Alumni Mahasiswa Tiongkok yang langsung dari Amerika Serikat. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu profil dari Pak Adi Harsono. Adi Harsono, lelaki berusia 65 tahun ini, merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, Duke University, Tsinghua University, dan MIT Sloan Executive Education. Selain itu, ia juga merupakan suami dari Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Baru, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adi Harsono memulai karir di Afrika Barat, Prancis, dan Indonesia sebagai field engineer di perusahaan operasi minyak bumi Schlumberger. Pernah menjabat sebagai General Manager and Director di Shanghai Axalto Technologies Co. Limited dan menjabat sebagai Presiden Asia Region BOD China Investment and Project Director di KS Energy Services Limited Singapura. Ia juga menjadi anggota Dewan Komisaris di PT Pelita Samudra Shipping Tbk dan PT Kalbe Pharma. Selain itu, ia juga merupakan seorang ketua harian dari Perhati atau Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia periode 2019-2022. Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Indonesia Tiongkok atau Batik, di mana perbincangan kita kali ini akan membahas topik yang sangat menarik ini ya, dan mungkin juga ini banyak menjadi pertanyaan di antara Anda juga. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Pak Adi Harsono selaku Ketua Perhati atau Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia langsung dari kediaman beliau di Amerika Serikat. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Adi Harsono. Halo Mbak Adelia, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau di Amerika ini udah malam ya Pak? Ya, kita selisih 12 jam. Iya, oke. Dan Pak Adi mungkin boleh diceritakan nih Pak, aktivitas Pak Adi di sana apa saja? Saya ini terkurung di Amerika, harusnya saya di sini 1 bulan, temenin ibu. Kemudian kembali ke Indonesia, lanjutkan bisnis ya. Saya ada beberapa bisnis di Indonesia maupun di Tiongkok. Sekarang nggak bisa apa-apa, masih lockdown. Oh, jadi masih di lockdown ya? Berarti untuk perkembangan pandemi di sana seperti apa Pak? Hari ini kalau saya lihat, dia kan tiap hari update ya. Hari ini 80 ribuan yang kasus baru. Tapi itu sudah menurun dibandingkan dia puncaknya tanggal 8 Januari, itu 300 ribu. Wah. Ya, sekarang udah turun drastis. Udah ada penurunan ya Pak ya. Dan untuk kegiatan vaksin sendiri seperti apa Pak di sana? Bagus. Sekarang dengan pemerintah baru Biden, memang fokus utama beliau adalah vaksinasi ya. Jadi 100 hari 100 juta vaksin. Tapi kelihatannya hari ini sudah 2 juta rata-rata per hari. Jadi perkiraan 100 hari beliau itu dia akan mencapai 150 juta warga Amerika. Ya termasuk kita udah divaksin. Oke, berarti orang dari luar juga ya, maksudnya bukan warga negara Amerika Serikat juga sudah dapat vaksin di sana ya Pak? Betul sekali, asal kita punya visa yang valid, termasuk mahasiswa, tapi sekarang kan masih prioritas tenaga medis, kemudian orang-orang yang senior seperti saya, 60 ke atas itu dikasih prioritas. Oke, baik. Oke, kita coba bahas ke Perhatinya nih Pak. Pak Adi kan selaku Ketua Perhati, kegiatan dari Perhati ini apa saja sih Pak? Jadi Perhati ini atau kita singkatnya alumni Tiongkok, seperti perkumpulan alumni yang banyak sekali, alumni Amerika, Inggris, alumni Jepang ya.
Jadi 6 tahun yang lalu Pak Dubes Sudrajat, mantan Dubes kita itu, bersama beberapa alumni dari Tiongkok itu punya inisiatif mendirikan suatu perkumpulan disebut perkumpulan persahabatan, ya, lulusan itu. Nah, saya diundang jadi pengurus 3 tahun yang lalu. Ya, sekarang ketua umumnya adalah Pak Sugeng, mantan Dubes kita. Kemudian saya dijadikan ketua pelaksana harian gitu. Nah, tadi kegiatannya itu banyak. Kita udah bentuk pengurus yang lengkap. Ada 7 divisi. Sudah mulai meeting, sudah mulai kunjungan ke BBC, ngobrol dan tujuannya sebenarnya tahun ini kan khusus ya. Tahun lalu sampai April itu 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi kita banyak program, ya, terutama di budaya dan bahasa gitu ya, persahabatan. Tapi karena pandemik ya tidak bisa banyak dilakukan. Semoga pandemik cepat selesai, kita bisa melakukan kegiatan nyata lagi. Sekarang cuma hanya Zoom, diskusi, networking, ya, gitu aja. Oke, baik ya. Jadi berarti ini perkumpulan mahasiswa alumni di dari Universitas di Tiongkok ya Pak ya, dan kegiatan saat ini lebih banyak ke arah diskusi karena memang masih dalam situasi pandemi juga. Oke Pak Adi, yang selanjutnya mungkin kita coba akan bahas sebuah isu yang juga banyak ya beredar, terdapat pemberitaan dan juga isu mengenai penindasan ya pemerintah Tiongkok terhadap yang dikatakan terhadap Muslim Uighur gitu Pak ya di Xinjiang, dan ini terus mengemuka dan bahkan menjadi perhatian banyak kalangan di seluruh dunia. Negara-negara Amerika misalnya gitu ya Pak, Inggris juga ini mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah memperlakukan Muslim di Uighur secara semena-mena dan dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga Pak Adi. Pak Adi kan banyak juga nih menulis soal Uighur dan Xinjiang. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya yang terjadi di sana ini seperti apa? Sama koreksi, sebenarnya saya tidak banyak menulis mengenai itu, tapi di kawan-kawan yang pernah sekolah di situ, kita tentu aja bicara ya, dan kadang-kadang saya merangkum cerita-cerita mereka dalam WeChat saya. Saya cuma menulis ulang apa yang diceritakan oleh teman-teman perhati gitu ya. Dan maka kita kadang-kadang heran juga. Kenapa tiba-tiba bisa muncul tuduhan-tuduhan terutama dari pers Barat ya? Justru kita kalau lihat dari reaksi dari negara-negara Islam sendiri tidak begitu keras atau sama sekali. Menurut Profesor Kishore Mahbubani ya, dalam interview dia juga menyangkal bahwa itu sesuatu yang nyata atau memang terjadi seperti apa yang dituduhkan gitu lah. Ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya apa yang saya sendiri pernah ke Xinjiang, justru pengalaman saya yang saya bisa ceritain, kalau cuma dengar dari berita ini, kita tahu ini terlalu banyak di sosial media berita-berita yang tidak benar atau diplesetkan gitu kita namakan, kecuali kita atau teman-teman anggota kita yang sudah alami itu bisa diceritakan, itu baru sesuatu yang fakta yang benar gitu lah. Nah, saya sendiri sudah pernah ke situ justru tahun 2001 sebelum peristiwa 9/11 di Amerika ya. Nah, saya 10 hari di situ sampai ke perbatasan di kota namanya Ili. Ya, Ili itu perbatasan sama Kazakhstan ya. By the way, itu Xinjiang itu besar sekali ya. Dia adalah 1/6 luasnya, 1/6 dari seluruh Republik Rakyat Tiongkok. Ya, jadi kalau dalam angka itu 1,6 juta kilometer persegi, itu besar sekali ya, 1/6. Nah, itu dia berbatasan dengan 8 negara, antara lain Mongolia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Rusia, Pakistan, dan India. Jadi kita bisa bayangkan betapa kompleksnya masalah di situ. Di perbatasan aja sudah ya, itu sangat kompleks. Nah, waktu itu saya ke kota namanya Ili, ya. Di perbatasan itu kita bisa lihat negara namanya Kazakhstan. Nah, ingat itu sebelum itu belum ada 9/11, ya. Jadi isu-isu teroris Islam macam-macam tidak ada waktu itu.
Makanya kita melihat tentara yang menjaga di perbatasan itu dari Tiongkok tidak ada bawa bedil gitu. Gitu loh. Saya tanya, kenapa kalian di sini kan perbatasan ya, kenapa tidak tegang, tidak bawa bedil, tidak ada, cuma ada pagar gitulah, kawat berduri gitu, kasih tanda ini perbatasan. Dan dibilang ini kan zaman damai. Bahkan kita perhatikan di sebelah Tiongkok sini, Ili, ada pasar besar sekali, pasar tradisional. Mungkin di Indonesia namanya pasar dadakan gitu ya. Tapi itu tiap hari ada. Itu besar sekali. Ada 5-8 bola gitu. Sepak bola. Nah, di sebelah sana, di Kazakhstan mungkin masih terbelakang ekonominya, sepi sekali. Dan saya lihat banyak orang Rusia atau orang yang kulit putih membawa karung, itu nyebrang menjual barangnya di sebelah Ili sini. Dan tentara cuma lihat pasportnya atau surat jalan masuk. Saya agak kaget. Saya bilang, kenapa bebas gitu? Dia bilang, toh mereka nggak akan kemana-mana setelah dari kota Ili itu habis itu pada pasir. Nggak bisa kemana-mana gitu lah. Artinya ya itu artinya terjadi saling kepercayaan antara penduduk-penduduk di perbatasan itu, sehingga terjadi kegiatan ekonomi yaitu dagang. Dia bawa barang dia, kerajinan tangan. Saya beli banyak itu kerajinan tangan dari Kazakhstan ya, dan makanan dari situ misalnya. Ya. Itu yang kita lihat sebenarnya damai sekali ya sebelum 911 itu. Kemudian setelah 911 saya pernah ke sana lagi, dan sekarang di sana sudah tidak boleh, kita tidak boleh kunjungan ke sana. Ya karena sudah tegang sekali. Banyak teroris ya, apalagi Afghanistan sudah jadi kacau lagi ya. Pakistan ya. Negara tetangga itu begitu bergolak, banyak mengungsi, banyak juga penyusupan, mungkin orang-orang yang kita sebut teroris itu, sehingga pemerintah Tiongkok mungkin terpaksa mengadakan pengetatan yang luar biasa di perbatasannya. Itu yang saya lihat. Jadi sebelum itu 2001 dan sesudah itu berubah karena faktor dari luar yang memaksa reaksi dari pemerintah lokal untuk menutup diri atau memperketat gitu loh. Berarti bisa dikatakan awalnya ini memang terjadi mungkin ada perubahan dari luar atau permasalahan dari luar, kemudian pemerintah Tiongkok mengambil tindakan begitu Pak ya, dalam upaya mengatasi masalah internal dalam negerinya sendiri gitu Pak ya. Oke. Tapi Pak, zaman dulu juga kan kamp konsentrasi nih masih dibangun pada zaman komunis berkuasa dulu. Itu tanggapan Bapak bagaimana itu? Saya tidak tahu apa kena tuduhan mengenai kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi yang saya pernah dengar itu cuma di Guantanamo ya, yang didirikan oleh Presiden Bush tahun 2002 untuk mengurung orang-orang teroris, termasuk beberapa teroris Indonesia, warga negara Indonesia yang ditangkap di Filipina waktu itu kan, tanpa pengadilan. Bahkan Amnesty International pun tidak bisa masuk ke Guantanamo Camp itu di Amerika, yang janjinya ditutup oleh Obama. Sampai sekarang pun masih ada, dan tidak mungkin kita masuk untuk lakukan penyelidikan, dan itu sungguh-sungguh camp, karena itu memang pagar ya, kamera di mana-mana dan dijaga tentara Amerika misalnya. Nah, kalau yang kita dengar, saya tidak tahu bahwa itu ada semacam camp. Kalau saya melihat dari foto yang dimuat di koran ya atau di sosial media, ada satu tembok, atasnya ada pagar berduri gitu ya. Lalu diceritain itu camp di dalam. Saya sendiri akan ketawa karena saya kan pengusaha. Kalau saya pernah kerja di Afrika, di banyak tempat, di daerah-daerah yang terpencil, biasanya keamanannya kurang baik. Kalau di kawasan industri itu biasa kita bangun di begitu, tembok atasnya itu untuk melindungi pabrik-pabrik di dalamnya gitu loh. Ya. Karena kan di luar miskin atau kurang aman, untuk menahan orang supaya dia tidak lompat. Mencuri. Mungkin untuk pengamanan internal juga Pak ya, supaya betul, dari luar tidak. Di dalamnya mungkin sekolah atau pabrik, orang bekerja gitu.
mungkin yang terlihat Ya. dari luar wah sepertinya menyeramkan, atau mungkin banyak tindakan-tindakan yang mungkin dituduhkan yang diberitakan gitu kan, ada penyiksaan segala macam, padahal di dalamnya sekolahan, pelatihan kerja begitu Pak ya. Saya pikir begitu, banyak orang yang melihat satu potong foto tuh kemudian bikin cerita yang seram. Ya, mungkin itu aja saya pikir itu. Karena saya teringat di Afrika begitu, waktu kita punya pabrik itu di dalam camp gitu, ya pemerintah melindungi dengan membangun tembok dengan kawat berduri. Ya. Oke. Dan menurut Pak Adi, kenapa ya Pak ini kira-kira mengapa Uighur atau Xinjiang yang dijadikan bahan isu gitu oleh negara-negara Barat? Gitu? Saya cuma bisa, kalau dari secara umum ya, suatu daerah itu jadi konflik atau jadi kacau. Tadi yang damai ya, Xinjiang saya pikir kan sejak tahun 49 ERT berdiri, kemudian dia masuk dalam salah satu provinsi diberi otonomus khusus, kebebasan luar biasa dibanding daerah-daerah lain. Kok tiba-tiba muncul isu-isu ini? Sebenarnya kalau saya lihat, karena saya ini kan orang minyak, saya ini engineer minyak kerja di Afrika ya, waktu itu cari minyak. Karena di Xinjiang tuh banyak minyak, ya banyak resources, ya banyak tambang gitu loh. Xinjiang kan 1/6 dari seluruh itu. Dan daerah sini itu tandus, ya seperti kalau kita lihat di Timur Tengah kan, daerah situ tandus, padang pasir, tapi bawahnya tuh banyak sekali mineral, misalnya minyak dan gas bumi. Dan memang ditemukan banyak sekali. Plus sekarang kan perang teknologi ya. Nah, perang teknologi apa? Ternyata di situ banyak rare earth, mineral yang jarang ya. Mineral jarang itu diperlukan untuk militer, untuk misalnya handphone kita, itu screen-nya itu khusus sekarang, itu harus digunakan mineral khusus ya. Nah, yang disebut rare earth. Dan Xinjiang itu luar biasa cadangan rare earth-nya. Ya inilah jadi mungkin salah satu daya tarik bagi kepentingan negara tertentu atau kelompok tertentu untuk merebut kekayaan itu. Saya pikir salah satu alasan adalah karena adanya sumber daya yang luar biasa di suatu daerah. Ya, berarti memang ada potensi yang dikatakan sangat menggiurkan ya untuk negara lain ya memanfaatkan hal tersebut. Jadi kenapa Xinjiang lagi atau Uighur lagi yang diangkat juga mungkin salah satu faktornya tadi yang disampaikan Pak Adi ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya Pak Adi, kita kembali lagi ke pandangan Anda nih Pak Adi mengenai pemberitaan dari media Barat yang banyak menuliskan tentang Uighur dan Xinjiang. Misal saja berita tentang pemerkosaan katanya yang terjadi di camp-camp di Tiongkok. Itu seperti apa menurut pandangan Pak Adi? Begini, saya pikir negara Tiongkok sama Indonesia ada kesamaannya. Ada teman perhatian menulis juga. Salah satunya misalnya situs-situs pornografi itu semua disensor ya. Ya. Nah, dari situ kan sudah mengurangi lah ya kejahatan-kejahatan seksual yang diakibatkan oleh situs-situs yang memancing anak muda atau siapapun yang melakukan kejahatan seksual itulah. Ya. Saya tidak yakin benar bahwa dan itu kejahatan seksual itu bisa saja terjadi ya. Tapi kalau dengan seperti Indonesia kita berusaha melindungi warga negara kita sendiri, kita anak-anak kita mensensor gitu loh ya. Situs-situs yang tidak memberikan manfaat kepada rakyat kita ya. Saya kira di sana juga sama gitu loh. Ya, kalau terjadi 1-2 kasus bisa saja. Tapi kalau sistemik itu saya tidak terlalu percaya ya. Nah, demikian tadi pendengar perbincangan saya bersama dengan Pak Adi Harsono berkaitan dengan isu yang masif diberitakan tentang Uighur, Xinjiang maupun Hong Kong. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Indonesia Tiongkok melalui channel YouTube Radio Barata Online. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Radio Barata Online untuk bisa mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.